Di awal film memperlihatkan dua pria kakak beradik yang sedang latihan tarung. Diberitahu kalau si kakak bernama Richie sedangkan adiknya bernama Danny. Tak berselang lama istri dari Richie meminta mereka agar menghentikan latihan itu karena suaranya sangatlah berisik. 5 minutes. Wow, she really hates you. Setelah itu Richie mendatangi istrinya yang sedang di dapur sementara Danny duduk di meja makan dengan putra Richie atau keponakan Danny. Di sini Richie meminta izin kepada istrinya karena sepertinya Danny akan tinggal di sana untuk beberapa hari ke depan. Awalnya si istri tidak memberi izin karena ia tahu betul kalau Danny adik iparnya orang bermasalah. Tapi Richie terus memohon mengingat Danny sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain mereka. Alhasil si istri memberi izin tapi hanya untuk 3 hari saja. Oh, don't worry, I won't. Oh my God. Malam harinya Richie mengajak Danny untuk menemui bosnya. Siapa tahu si bos akan memberi Danny pekerjaan. Ini dia bos Richie yang diketahui bernama Michael. Diberitahu kalau Michael ini adalah bandar barang haram sedangkan Richie adalah kurir yang selalu mengantar paket-paket dari Michael ke setiap mafia yang memesan. Selain itu Richie dan Danny juga merupakan mantan anggota gangster brutal, jadi untuk baku hantam dan tembak-tembakan mereka sudah sangat biasa. Di pertemuannya kali ini Richie memohon agar Michael memberi Danny adiknya pekerjaan mengingat ia sudah lama menganggur. Michael menjawab kalau karyawannya sudah penuh. Tapi khusus untuk malam ini Michael akan memberi Richie pekerjaan bersama dengan Danny. Pekerjaannya adalah mengantar 1 tas uang dan barang haram kepada kelompok mafia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Pizarro. Dengan senang hati Richie setuju lalu ia pergi untuk memulai menjalankan pekerjaannya bersama dengan Danny. Tapi sebelum itu Richie dan Danny mengobrol dulu di dalam mobil. Di sini mereka sempat mengingat kenangan masa lalu yang mana dulu ayah mereka selalu mendidiknya dengan keras. Bahkan jika mereka salah maka hukumannya adalah dihajar dengan penyedot debu. Setelah itu Richie berpindah ke mode serius lalu ia pun meminta Danny agar jangan berbuat ulah saat transaksi nanti dengan kelompok Pizarro sang bos mafia. Huh? Grab the fucking bag in the trunk. 1 jam kemudian Richie dan Danny tiba di depan bar tempat mereka bertransaksi dengan kelompok Pizarro. Di sini Richie memerintah Danny agar membawa tas berisi uang dan barang haramnya lalu mereka pun masuk ke dalam. Setibanya di dalam mereka berdua disambut baik oleh putra Pizarro karena Pizarro sendiri tidak bisa hadir. Sebelum bertransaksi mereka pun mengobrol dulu dan awalnya semua baik-baik saja. Namun seketika suasana menjadi tegang saat putra Pizarro meledek penampilan Danny dan ditertawakan oleh para anak buahnya. Hal tersebut membuat Danny tidak terima lalu balik mengejek putra Pizarro. Alhasil terjadilah adu cekcok di antara mereka sampai di mana Danny lepas kontrol lalu menembak putra Pizarro. Ketika hendak pergi menggunakan mobil, ternyata ada 1 anak buah putra Pizarro yang masih hidup, lalu terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Dalam insiden ini, Richie berhasil menghabisi orang tersebut, tapi Danny malah berlari kabur sambil membawa tas berisi uang dan barang haramnya. Dengan cepat, Richie segera mengejar Danny menggunakan mobil. Selang beberapa saat, Danny ketahuan oleh para anak buah Pizarro yang lain, lalu mereka pun mengejarnya. Ketika terpojok, Danny menodongkan pistol kepada mereka, namun ternyata pistol itu tidak berpeluru. Alhasil Danny harus dikeroyok oleh 3 anak buah Pizarro tersebut. Tak lama untung saja Richie keburu datang lalu segera membantu Danny adiknya. It is what it is, brother. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Danny dan Richie bergegas masuk ke mobil untuk melarikan diri. Tapi sialnya mobil itu harus kehabisan bahan bakar. Jadi mau tidak mau Danny dan Richie harus melanjutkan perjalanannya dengan berlari. Tak lama kemudian Richie dan Danny membobol sebuah bengkel untuk menjadi tempat mereka istirahat sejenak. Di sini Richie memarahi Danny habis-habisan karena dianggap telah melakukan kesalahan besar. Richie sudah mewanti-wanti Danny agar tidak membuat masalah.
Tapi ia malah tetap saja berulah. Denny menjawab kalau dirinya hanya membela kehormatan sebab mereka duluan menginjak-injak harga diri Denny di depan orang. You told me you weren't gonna open your mouth. Tak berselang lama Michael bos Richie menghubungi. Di sini Michael bertanya apa yang terjadi dan kenapa Richie malah mengacau. Richie berbohong dengan mengatakan kalau mereka yang tiba-tiba menyerang duluan, jadi terpaksa Richie dan Denny balik melawan. Michael menjelaskan kalau orang yang Richie dan Denny habisi adalah putra kandung Pizarro, jadi dipastikan sekarang Pizarro akan memburu Richie serta Denny. Selanjutnya Michael bertanya lantas di mana sekarang tas berisi uang dan barang haram miliknya. Richie yang sadar akan membutuhkan banyak uang, ia pun kembali berbohong dengan mengatakan kalau tas tersebut mereka tinggalkan di lokasi sebelumnya. Padahal kita tahu kalau tasnya telah Denny bawa. Yeah. Setelah panggilan terputus, Richie kembali menyalahkan Denny. Karena gara-gara dirinya sekarang masalah akan tambah besar. Denny pun meminta Richie tenang dan sebaiknya mereka berdua hadapi saja semua masalah ini. Tak lama Michael kembali menghubungi lalu mengatakan kalau sekarang Pizarro sang bos mafia sudah mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu Richie dan Denny. Sebaiknya Richie katakan di mana sekarang lokasinya, karena hanya dialah yang dapat melindungi mereka. Akan tetapi di sini Richie tidak mau memberitahukan lokasinya, sebab ia takut kalau Michael malah bekerja sama dengan Pizarro untuk memburunya. Setelah panggilan dimatikan, para anak buah Pizarro sudah berada di sana sehingga Richie dan Denny segera bersiap untuk menghadapi mereka. Di sini salah satu anak buah Pizarro meminta Richie dan Denny menyerah saja karena Pizarro ingin mereka berdua dibawa secara hidup-hidup. Akan tetapi jelas saja Richie menolak dan terjadilah pertempuran. Enough to be here. Richie dan Denny yang memang sudah sangat terbiasa dengan baku hantam, mereka pun dapat melumpuhkan para anak buah Pizarro yang ada di sana. Tak lama datanglah kakek-kakek membawa tongkat bisbol yang ternyata itu adalah pemilik bengkel. Tapi tiba-tiba si kakek ambruk terjatuh lalu meminta tolong kepada Richie agar memanggilkan istrinya. Richie yang tidak percaya begitu saja, ia pun menolak dan hanya membiarkan si kakek sampai membuatnya meninggoy. Ternyata si kakek memang pemilik bengkel sungguhan dan alasannya ambruk karena dia terkena serangan jantung. Hal itu membuat Richie dan Denny merasa bersalah sebab mereka kira kalau si kakek adalah anak buah Pizarro yang berpura-pura. Adegan berpindah kepada istri Richie yang sedang berada di rumah. Tak lama ia mendengar suara ketukan pintu dan saat dibuka ternyata itu adalah Michael, bosnya Richie. Di sini Michael bertanya apakah si istri tahu keberadaan Richie sekarang. Si istri menjawab tidak, bukankah dia sedang bekerja dengan Michael. Michael menjawab iya, tapi malam ini Richie dan Denny adiknya telah membuat kesalahan fatal. Setelah Michael pergi, si istri langsung menghubungi Richie untuk bertanya apa yang terjadi sampai Michael mencarinya ke rumah. Richie berusaha menenangkan istrinya dengan mengatakan tidak terjadi apa-apa dan sebaiknya si istri tidur karena hari sudah larut malam. Richie berjanji akan segera pulang dengan Denny setelah semua pekerjaannya selesai. Sebelum panggilan ditutup, si istri mengingatkan Richie agar tidak macam-macam karena hidup mereka bisa hancur jika Richie melakukan sedikit masalah saja dengan Michael, apalagi dengan Pizarro sang bos mafia. Setelah panggilannya dimatikan, Denny mengajak Richie kabur ke wilayah selatan karena di sana mereka akan aman. Mendengar hal tersebut, seketika Richie bertanya apakah Denny tidak memikirkan istri dan anak Richie di rumah. Mereka memang akan tenang kabur ke selatan, tapi anak dan istri Richie di rumah yang akan menjadi target Michael atau Pizarro. Richie ingin sebaiknya mereka kembalikan saja tas berisi uang dan barang haramnya kepada Michael. Dan dengan begitu Michael akan melindungi mereka dari buruan Pizarro. Sayang sekali Denny menolak karena inilah cara satu-satunya yang dapat membuat mereka cepat kaya. Alhasil Richie murka lalu mencekik Denny. Di tengah keributan itu terdengar suara telepon rumah yang ada di bengkel tersebut. Saat diangkat ternyata itu adalah polisi yang mendengar suara alarm bahaya dari bengkel. Richie berpura-pura jadi si kakek pemilik bengkel lalu ia pun meminta maaf karena alarm itu tak sengaja terpijit olehnya.
Beruntung polisi tersebut percaya lalu mematikan panggilannya. Okay. Selang beberapa saat, Richie dan Danny harus kembali menghadapi beberapa anak buah Pizarro yang baru datang di luar. Di sini Richie sempat berpikir kenapa mereka selalu tahu lokasinya sekarang padahal ia tidak memberitahu siapapun. Richie meminta Danny agar membuang ponsel mereka karena siapa tahu Pizarro atau Michael telah melacak ponsel mereka. Selanjutnya Richie serta Danny sempat mengingat kejadian di masa lalu, yang mana ayah mereka dahulu sering menduelkan Richie dan Danny. Pada akhirnya Richie sadar bagaimanapun ia dan Danny harus tetap bersatu. Di waktu yang sama, para anak buah Pizarro mulai masuk ke dalam dan terjadilah pertempuran. Di suatu waktu terlihat Richie yang hampir dibuat kewalahan oleh satu anak buah Pizarro. Beruntung Danny cepat membantu lalu balik menghabisi orang tersebut. Pada akhirnya mereka berdua dapat menghabisi semua anak buah Pizarro. Tak berselang lama terlihat Richie yang terluka akibat terkena tusukan saat perduelan tadi. Di sini Richie meminta Danny agar lebih baik pergi dengan membawa tas berisi uang itu. Richie sadar kalau Danny lebih membutuhkan uang itu, jadi ia rela menjadi korban asal Danny adiknya harus menjaga anak dan istri Richie. Mendengar hal tersebut, Danny malah menangis karena sekarang ia baru sadar kalau perbuatannya akan menghancurkan hidup Richie. Danny meminta maaf dan ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Richie sendiri. Just go, Danny. I'm done. I'm sorry. Di waktu yang sama Michael menghubungi Richie. Michael mengatakan kalau sekarang ia tahu Richie berada di bengkel yang ada di ujung jalan. Sedangkan Michael sendiri sudah berada di luar bengkel. Setelah panggilannya ditutup, Danny mempunyai ide untuk memberikan kembali tas itu kepada Michael. Kemudian Danny juga akan menyerahkan diri kepada Pizarro dan mengaku kalau semua ini ia yang bertanggung jawab. Dengan begitu maka Richie dan keluarganya akan bebas. Namun jelas Richie tidak setuju dan bagaimanapun juga mereka harus menghadapi bersama masalah ini. Tak lama Michael masuk ke dalam lalu Richie dan Danny menghadapinya bersama-sama. Di sini Michael bertanya di mana tas itu sekarang karena ia tahu kalau mereka telah mengambilnya. Berharap bisa damai, akhirnya Danny mengembalikan tas tersebut kepada Michael. Kemudian Danny mengatakan kalau semua ini adalah salahnya. Danny berharap Michael dapat memaafkan mereka dan melindungi dari buruan Pizarro sang bos mafia. Michael menjawab hanya ada satu cara untuk membereskan semua masalah ini, yaitu dengan mengorbankan Danny kepada Pizarro. Dengan begitu Pizarro akan menganggap semua masalah selesai sehingga Richie dan keluarganya dapat hidup dengan tenang. Michael juga menambahkan kalau Danny tidak mengorbankan diri maka Michael juga ikut terancam karena Pizarro pasti menyangka kalau Richie dan Michael diperintah olehnya. Namun jelas Richie menolak karena bagaimanapun Danny adalah adik kandungnya. Richie tak peduli jika Michael tidak bisa melindungi karena mereka sanggup menghadapi seluruh anak buah Pizarro yang lain meski hanya berdua. Tapi Michael tetap saja ingin menyerahkan Danny kepada Pizarro agar dirinya pribadi bisa hidup dengan tenang. Alhasil Richie emosi lalu terjadi aksi tembak-tembakan. Alright, just turn it. Dalam insiden ini Richie dan Danny berhasil dibuat sekarat. Sementara Michael masih bisa bangkit meskipun sempat terkena tembakan. Akan tetapi saat Michael hendak pergi keluar tiba-tiba ternyata tembakan itu dari Danny yang masih bisa bangkit. Kemudian Danny menghampiri Richie, kakaknya yang terluka sangat parah. Di sini Richie berpesan agar Danny selalu menjaga anak dan istrinya jangan sampai dia kawin lagi. Setelah itu Richie harus menghembuskan nafas terakhir karena terlalu banyak mengeluarkan cairan merah. Danny hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena semua ini adalah ulahnya. Selang beberapa saat, Danny menghubungi istri Richie lalu meminta dia agar menjemput di suatu tempat. Kemudian Danny pergi meninggalkan Richie sambil membawa tas berisi uang dan barang haram milik Michael. Danny kabur melalui jalan belakang lalu ia berlari untuk menuju ke tempat yang dijanjikan dengan istri Richie. Tak berselang lama Danny tiba di tempat yang dimaksud.
Lalu ia pun segera menaiki mobil istri Richie yang sudah duluan tiba di sana. Danny hanya bisa menangis sambil menjelaskan kalau Richie telah gugur. Tapi Danny berjanji akan bertanggung jawab dengan membiayai kehidupan istri Richie serta putranya, dan jika perlu Danny akan menikahi istri Richie. Tamat.